Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang ke-15 apa 16 nih Pak ya? 15 ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul dalam rangka menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah. 1442 Hijriah tahun ini Allah kembali mengumpulkan kita di masjid-masjidnya. Sementara 1441 Hijriah tahun lalu sebahagian besar masjid-masjid dimanapun, khususnya di kota Bekasi, itu banyak yang ditutup, bahkan jauh dari pintu pagar itu dipagari oleh tenda-tenda biru. Ada yang seperti itu, sehingga satu pun tidak boleh ada yang masuk ke dalam masjid karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Namun pada kesempatan tahun ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali sama-sama bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Bersama-sama kita ruku dan sujud menyembah kepadanya di masjid yang kita cintai ini. Dan masjid-masjid di lingkungan khususnya kota Bekasi sudah mulai diramaikan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang mengerjakan sholat tarawih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun jangan lupa, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, terutama kita bisa hidup di bulan Ramadan ini, hendaknya setiap kita kembali meluruskan niat hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan yang Allah akan lipat gandakan segala amal yang kita kerjakan. Pekerjaan yang sunnah, ibadah yang sunnah, Allah berikan pahalanya seperti pahala yang wajib, dan amalan pekerjaan yang wajib yang dilakukan, maka Allah akan lipat dan lipat gandakan pahalanya insyaallah. Dan kita berharap Allah menerima dari malam pertama, dari hari pertama sampai malam ini dan esok hari, dan insyaallah sampai akhir Ramadan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 saja syarat ibadah atau amal yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat. Yang pertama, tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sehebat apapun amalnya, sebesar apapun infak sedekahnya, sebaik apapun ibadah yang dilakukan, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dia meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya orang
sepertinya ada air, akan tetapi begitu sampai kepada tempat yang ia datangi, tidak ada setetes air pun yang ia kira air itu. Maka orang-orang kafir sebaik apapun amalnya, sebaik apapun infak sedekahnya, kalau dia tidak mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusannya, maka semua amalnya bagaikan fata morgana. Di dalam ayat lain dikatakan bahwa seluruh amal itu akan berterbangan bagaikan debu. Alhamdulillah, kunci sukses diterimanya amal ibadah kita sudah punya satu, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak hanya berhenti ketika kita menyatakan bahwa kita cinta kepada Allah atau kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ada 3 kunci tadi atau 3 syarat. Syarat yang kedua adalah tidak ada ibadah yang kita lakukan, tidak ada amal yang kita kerjakan kecuali untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam tarawih yang kita kerjakan malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali luruskan niat kita. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berkumpul dengan saudara-saudara kita, kaum muslimin, di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama sujud dan ruku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal luruskan niat kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan, tanpa bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan hamba Allah, semuanya akan menjadi sia-sia. Ada 3 contoh di dalam sebuah hadis yang begitu panjang, diceritakan nanti di yaumil hisab, sebelum miliaran manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kelompok atau 3 orang, katakanlah 3 kelompok yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mati syahid. Dan Allah memperlihatkan amal-amalnya, memperlihatkan pahala yang besar. Wahai hambaku, kata Allah. Di dalam hadis ini dikatakan Allah memperlihatkan pahala yang besar kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah. Wahai hambaku, apakah betul pahala karunia ini semua milikmu? Dan hamba ini menjawab, betul wahai Allah, semua itu pahalaku. Allah bertanya kembali, apa yang engkau lakukan dulu waktu masih hidup di dunia? Dulu saya membela Islam, dulu saya membela Al-Quran, saya berjuang sampai saya mati di jalan itu, dan semua itu karena engkau wahai Allah. Apa kata Allah di dalam hadis ini? Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Apa yang engkau perjuangkan, apa yang engkau lakukan, semua itu bukan semata-mata untuk mendapatkan ridho aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, lempar orang ini ke dalam neraka, sehingga malaikat tanpa basa-basi, orang yang mati syahid tadi dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Nauzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa
semua itu kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Aku tahu apa yang ada di hatimu, semua itu bohong. Semua yang engkau perjuangkan bukan untuk aku, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang belajar membaca Al-Qur'an dari nol, tidak bisa membaca sampai dia mahir membaca Al-Qur'an, bahkan dia mendakwahkan Al-Qur'an, mengajarkan orang kembali membaca Al-Qur'an. Allah memperlihatkan di yaumil hisab pahala yang begitu besar bagi orang yang belajar sampai kemudian dia mahir dan mengajarkan kembali. Wahai hambaku, ini pahalamu, ini karuniamu. Apa betul? Betul wahai Allah, semua itu milikku. Apa yang dulu engkau lakukan wahai hambaku sejak hidup di dunia? Seorang hamba ini mengatakan kepada Allah, dulu saya belajar membaca Al-Quran, kemudian saya sampai bisa membaca Al-Quran mahir, dan saya mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan kembali Al-Quran. Semua itu karena engkau ya Allah. Allah sekali lagi katakan, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Apa yang engkau lakukan semua itu bukan semata-mata untuk aku, bukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang engkau lakukan agar engkau ingin disebut sebagai orang yang hebat, orang yang pintar? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, luruskan niat kita ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita mengaji, ketika kita membaca Al-Quran. Semua itu jangan sampai terselip di dalam dada kita, di dalam hati kita, semata-mata untuk mendapatkan pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha mengerti, Allah itu Maha halus, dan Dia Maha tahu apa yang terselip. Sehalus apapun Allah Maha mengerti yang terselip di dalam hati hamba-hambanya. Bohong kamu, apa yang kau lakukan semua bukan karena aku, karena ingin disebut orang yang hebat. Bapak hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kadang-kadang kita mengaji baru separuh, seolah-olah udah paling pintar. Betul, orang yang tidak ikut dengan jamaahnya salah. Padahal tujuan ngaji tidak lain adalah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, bukan dalam rangka menyalahkan orang lain, apalagi membid'ahkan orang lain. Seolah-olah neraka milik mereka, surga miliknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam hadis ini, wahai malaikat, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Nauzubillah. Betapa hebat pahala mengaji, membaca Quran sampai dia mendakwahkan. Pahalanya luar biasa, tapi ternyata dilempar juga ke dalam neraka. Kenapa? Karena tujuan ibadahnya bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, luruskan niat kita, karena ada yang terakhir dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang ketiga. Sebelum miliaran orang dihisab, kelompok yang ketiga ini adalah orang yang suka bersedekah. Wahai hambaku, apakah betul ini pahalamu? Apakah betul ini karunia yang engkau miliki, kata Allah? Di dalam pertanyaan itu seorang hamba menjawab, betul wahai Allah, semua itu milikku, semua itu pahalaku. Lalu apa yang engkau lakukan wahai hambaku dulu saat engkau hidup di dunia? Dulu saya sedekah, infak, zakat, membantu yatim, duafa, orang-orang susah. Semua itu karena engkau ya Allah. Lagi-lagi Allah katakan dalam saat hadis ini,
kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Infakmu, sedekahmu semua bukan untuk aku, karena engkau ingin disebut sebagai seorang yang baik, orang yang dermawan. Nauzubillah. Malaikat kembali yang diperintah oleh Allah, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang akan dihisab oleh Allah ini bukan berarti kita menjadi takut untuk membela Islam. Bukan berarti kita takut untuk belajar membaca Al-Quran. Bukan takut mengeluarkan harta kita. Tapi justru kita semangat membela Islam. Semua kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita, siapa yang akan membela Islam? Kalau bukan kita yang belajar membaca Al-Quran, kalau bukan kita yang mengajarkan Al-Quran, siapa? Tidak ada. Dan kalau bukan karena harta yang kita miliki, maka masjid semegah ini juga bukan apa-apa. Karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, intinya adalah bagaimana amal ibadah yang kita kerjakan itu adalah semata-mata tidak lain hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, kunci yang ketiga adalah tidak lain mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal yang kita kerjakan kecuali kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada amal yang tidak dicontohkan pun sahabat Nabi tetap masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bilal. Setiap kali selesai ngambil wudu, dia salat 2 rakaat. Batal, ngambil wudu, salat 2 rakaat. Dan ini tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Namun kata Rasulullah dalam mimpinya, terompahnya sudah di surga dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan berarti yang tidak diajarkan, yang tidak dicontohkan oleh baginda kemudian semuanya menjadi bid'ah. Satu lagi, ada yang bilang kalau habis baca Quran jangan dicium Al-Qurannya, itu bid'ah. Kenapa? Nabi tidak mengajarkan habis baca dicium. Nabi tidak mengajarkan. Betul, saya beriman kepada orang ini, artinya percaya apa yang dikatakannya, betul. Tapi bukan berarti bid'ah. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi Al-Quran belum ada. Betul Pak? Al-Quran belum dicetak. Bagaimana Nabi mengajarkan untuk mencium Al-Quran? Bahkan Al-Quran itu dicetak pada zaman Utsman, dan itu 1 mushaf saja, 1 bendel yang begitu tebal. Kemudian beberapa tahun kemudian dicetak 5 buku saja, dan itu dibagi-bagi di Madinah 1, di Mekah 1, dan di tempat lainnya 1 dan 1. 5 tempat. Dan memang Nabi tidak pernah mengajarkan kalau habis baca Quran dicium. Tidak, karena zaman Nabi tidak ada Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menyampaikan harus dilihat dulu situasi dan kondisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang intinya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bukan semata-mata untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menyalahkan. Yang terpenting adalah hati, kalbu kita, tujuannya apa yang kita kerjakan adalah semata-mata untuk menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.